Ya, terima kasih buat teman-teman. Ini sudah ada 24 orang di kelas online kita kali ini, Sharing is Caring, membahas soal sekolah film itu penting nggak sih? Sekolah film versus nggak sekolah film. Kenapa sih gue buka dikit ya, jadi kenapa sih kita buka diskusi ini? Soalnya beberapa tahun ini mulai muncul gitu, banyak sekolah film di Indonesia, ada yang bahkan di daerah-daerah itu udah mulai muncul sekolah film. Dan itu menimbulkan pertanyaan, sebenarnya sekolah film itu penting nggak sih? Soalnya pada nyatanya, banyak juga filmmaker yang nggak dari sekolah film. Kita kenal lah nama-nama besar, Joko Anwar, Christopher Nolan, Angga Dima Sasongko, Quentin Tarantino misalnya. Itu mereka bukan basic dari sekolah film. Lalu kalau ada fakta seperti itu sebenarnya penting nggak sih? Nah, di kali ini kita ada dua narasumber nih. Ada Bagas, dia sekolah film, sekolah di JFA, dan ada Zikri, dia ini ngambil sastra Indonesia. Boleh perkenalan diri dulu nggak? Dari Bagas deh, boleh. Halo. Bagas. Ya, halo. Nama saya Bagas. Dulu kuliah di Jogja Film Academy, tapi sekarang udah lulus, stay-nya di Jogja. Apalagi film terakhir atau mungkin lagi sibuk apa akhir-akhir ini? Film terakhir masih tahun 2018, tugas akhir itu Garwo. Cuman kalau belakangan ini lagi ini aja sih. Kemarin terakhir habis syuting iklan bareng sama komunitas di Jogja dan lagi persiapan buat film pendek baru juga sih. Oh, katanya film pendek barunya ini kerjasama dengan Fitsi ya, Gas ya? Iya, kerja sama Witsi. Keren. Thank you, Gas. Yo. Jikri, boleh Jik, kenalin diri dulu buat teman-teman nih. Oke, halo semuanya. Thank you udah pada datang. Thank you Daniel udah ngundang juga Nil. Ya, thank you Jik. Apa gue kenalan gimana ya? Nama gue Jikri. Kebetulan gue nggak sekolah film. Gue kebetulan kuliah di Sastra Indo Unpad 2015. Abis itu apa lagi ya? Ya sekarang lagi ngurusin beberapa project juga. Terakhir ini sebenarnya lagi beresin distribusi film panjang pertamanya Ropina Sution. Kebetulan gue jadi produser. Udah gitu sih sebenarnya. Oke. Thank you, Jik. Mm. Nah, jadi kali ini nanti kita akan buka dua diskusi tanya. Jadi buat teman-teman kalau mau nanya boleh taruh di chat. Nanti akan gue compile. Baru nanti pas gue buka sesi baru gue tanyain. Kira-kira gitu ya. Ini obrolan santai aja, nggak terlalu serius. Jadi kalau mau nanya atau mau apa, boleh tolong di kolom komentar, di kolom chat. Jadi teman-teman sebelum ini dimulai, Cikri sama Bagas tuh udah share ke gue soal kelebihan dan kekurangannya. Dan kali ini gue pengen mungkin dibahas sedikit ya, mulai dari Bagas. Sebenarnya sekolah film itu kayak gimana sih? Mungkin boleh dari pengalaman pribadi, boleh dari catatan-catatan ini. Boleh, Gas? Kelihatan nggak layar gua? Kelihatan. Oke. Kelihatan. Jadi ini tema kali ini sekolah film versus nggak sekolah film. Bagas versus Jikri lah. Waduh. Versus. Oke, jadi kita mulai dari sekolah film. Nah, dari kelebihan ini, Gas, boleh. Terserah mau ambil dari poin-poin ini boleh, atau lu mungkin punya pengalaman pribadi. Kenapa sih lu memilih sekolah film, dan setelah menjalaninya dan lulus, lalu dampaknya nanti berkarir seperti apa, lu boleh ceritain. Oke. Sebenarnya ini kenapa dulu akhirnya memilih sekolah film, karena apa ya? Menurut gue pribadi, sekolah film itu penting untuk diri gue sih, karena dulu ketika gue SMA negeri, dan nggak ada mata pelajaran tentang sinematografi dan segala macam. Gue cuma belajar bermodal dari eskul, ekstrakurikuler waktu itu, dan senang ngejalaninnya dan kayak merasa ingin lanjut seriusin di sinematografi. Terus akhirnya kayaknya harus memutuskan kayaknya harus sekolah film sih, karena pengen tahu lebih detail, pengen tahu lebih secara struktur kerjanya itu seperti apa sih, yang benar dengan baik itu kayak gimana. Terus job desk per divisi itu yang pakemnya itu sebenarnya seperti apa, teori-teorinya, referensi buku dan segala macamnya. Sebenarnya ingin
ingin tahu aja sih dulu alasannya kenapa sekolah film, karena pengen lebih jelas aja sih secara kurikulum, belajarnya step by step, benar-benar step by step kayak gitu sih. Terus sebenarnya kalau kelebihannya ya, selama yang gue pribadi gue rasain di JFA itu ya udah pasti nomor satu dapat relasi langsung bersinggungan sih sama praktisi film, karena dosen-dosennya juga kan praktisi kayak Mas Iva, Mas Edi, Mas Greg dan lain-lainnya. Terus enaknya sekolah film juga apa ya, jadi dapat teman yang benar-benar satu visi, benar-benar dapat teman yang mempunyai apa ya, tujuan yang sama, goal yang sama. Jadi prosesnya tuh nggak ngerasa sendirian, karena ketika SMA dulu gue ikut eskul, walaupun eskul anggotanya banyak, tapi nggak ada yang benar-benar niat untuk ngebuat film dan segala macam sih. Jadi ketika kuliah dapat teman-teman yang seenergi yang sama dan banyak tuh, benar-benar jadi semangat ngejalaninnya, benar-benar jadi kayak ya ini emang benar dunia gue lah, istilahnya kayak gitu sih. Terus kalau dulu sih, kalau yang ini masalah mempersingkat waktu belajar secara menyeluruh tentang hal yang dipelajari ini tuh, dulu Mas Iva pernah bilang waktu pertama kali masuk kuliah, di saat zaman dulu kalau kita mau belajar mau jadi sutradara, kita harus banyak melewatin step by step-nya sih, kayak script continuity, visual continuity, astrada dan segala macam. Tapi kalau dengan sekolah film kita tuh jadi bisa motong waktu akan pembelajaran tentang hal itu. Jadi kayak ya kita itu semua pembelajaran tentang itu semua udah kita dapetin di sekolah secara kurikulum yang udah dijelasin tadi itu. Kayak gitu sih kurang lebih kelebihannya kalau di sekolah film. Oke guys, kita akan... Jadi teman-teman kalau mau nanya boleh langsung chat aja ya. Nanti akan gue bacain di sesi Q&A yang pertama. Oke guys, lanjut. Oke. Terus kekurangannya ya jelas sih pasti butuh biaya tambahan karena ini kan akademis, kuliah segala macem. Terus kadang menjenuhkan karena harus mempelajari hal yang tidak disukai. Itu misal ada mata pelajaran yang saat dulu tuh ngerasa kayak ini emang penting untuk dipelajari. Misal dulu ada animasi, ada produksi, karena waktu itu gue fokus sama ke directing, kayak apa iya ya gue harus pelajari produksi juga ya, kayak gitu-gitu. Jadi kayak saat kuliah tuh jadi kayak ya agak setengah hati untuk menjalaninya, yang malas dan jenuh juga sih karena emang nggak tertarik akan hal itu. Terus tapi efeknya ketika udah lulus ke sekarang ya jadi paham sih, maksudnya oh ternyata dulu mau pelajari ini tuh gue jadi bisa ngertiin dari sisi produksi, dari sisi kamera dan segala macamnya. Terus juga banyak hal-hal yang ditanam dari kuliah itu yang bikin kalau mau buat film jadi berpikir ulang sih, kayak ya ini sebenarnya cerita ini tuh penting gak sih? Apakah harus dikeluarin sekarang? Apakah hasilnya akan oke dan segala macam? Maksudnya jadi saat mau ngebuat film tuh jadi banyak pikiran-pikiran yang ngeganggu untuk apa ya langsung. Kalau dulu bikin film kan kayak udah yang penting buat, kita syuting, have fun dan segala macamnya. Tapi ketika setelah sekolah film yang gue rasain adalah ketika yuk syuting yuk, ada ide cerita kayak gini nih, kayak gini. Terus jadi berpikir, tapi cerita ini penting gak ya? Apakah harus dikeluarin sekarang? Apakah harus diproduksi sekarang? Yang akhirnya tuh ngebuat ada pertimbangan lain yang harus dipikirin sih. Yang kadang itu malah menghambat proses berkaryanya juga sih. Sebenarnya menarik di poin yang kata lu membuat film harus ada waktunya. Gue mau nanya sedikit. Kalau yang film terakhir lu kan tuh film TA. Nah itu emang buat lu berdasarkan emang isunya harus sekarang apa karena TA? Jadi sebenarnya ini cerita background sedikit tentang TA itu satu karena memang kewajiban karena mau lulus harus tepat waktu saat itu. Terus ceritanya menurut gue menjadi penting dibuat saat itu adalah waktu itu gue khususin cerita TA gue ini untuk orang tua gue. Maksudnya cerita ini tentang orang tua gue, bagaimana gue melihat kedua orang tua gue di rumah, bagaimana ya gue membayangkan gimana bapak gue ditinggalin oleh sama ibu gue segala macam. Jadi kayak itu tuh jadi proses gue bilang, oke, gue kuliah dibantu dibiayain oleh orang tua gue. Udah gue ke film udah didukung sama orang tua gue, kayaknya saat lulus kayaknya gue harus mempersembahkan sebuah film untuk orang tua gue deh. Kayak gitu sih kurang lebih. Iya. Jadi lebih filosofis setelah sekolah film ya. Jadi lebih merenung. Jadi pusing kalau mau bikin film. Oke. Iya benar. Banyak pertimbangan. Kalau di sekolah film tuh kadang-kadang ternyata
yang dulu kita pikir udah tahu apa-apa, oh ternyata banyak istilah-istilah yang memang harus kita Iya. pelajarin. Jadi banyak mikir. Kalau dulu Bener. mungkin kita mikir, oh kita ngambil aja sekarang, kenapa harus kayak gini ya? Kenapa harus kayak gini ya? Gue juga Iya. ngerasain sih posisi itu. Eh, Oke, thank you guys. Sekarang kita Oke. lanjut ke yang nggak sekolah film, itu dia akan dimulai oleh Jikri. Jadi Jikri ini tadi seperti yang diperkenalkan, dia ngambil sastra Indonesia, terus sekarang dia sudah memulai film panjang pertamanya. Itu Langikula atau Sinemora, Jik? Sinemora. Jadi kebetulan bersyukurnya alhamdulillah film panjangnya bareng sama Teh Cumit, Aksa Bumi Langit di Bandung. Oke. Jadi kita saling co-production buat akhirnya apa ya bisa dibilang ya buat akhirnya ngebuat bareng-bareng lah film panjangnya Rofi. Kebetulan karena Rofi juga udah cukup lama berkarya di film pendek, mungkin udah lebih dari 6 tahun, 7 tahun kali ya, apalagi di Bandung gitu. Jadi udah deh kita coba film panjang ya. Akhirnya disupport juga sama Teh Cumit juga. Oke. Silakan, Jik. Oke. Ya, mana ini? jadi sebenarnya gue disclaimer dulu ya bahwa pada kenyataannya sebentar ribet banget. Bentar ya guys, ada iklan sedikit. Oke, gue disclaimer dulu ya bahwa pada kenyataannya sebenarnya gue emang bukan dari sekolah film, tapi beruntungnya adalah ada banyak teman-teman yang dari komunitas film, apalagi di Bandung yang saling support, dari Gary, dari beberapa orang yang akhirnya saling support. Terus habis itu sempat juga magang di Antelop yang Mas Jason juga bukan dari sekolah film, Mas Jason dari sosiologi UGM, kayak gitu-gitu yang akhirnya ngebuat gue berada di lingkungan yang tepat, berada di ekosistem yang tepat yang akhirnya ngebuat gue juga bisa bertahan di meskipun bukan sekolah film. Nah, kalau dari kelebihan sendiri sebenarnya emang paling umum yang terjadi adalah bahwa ketika lu bukan sekolah film, cara belajar lu tuh adalah menggunakan cara belajar yang lu suka, cara belajar yang emang lu rasa itu tepat buat diri lu sendiri. Apalagi maksud gue, apalagi sebagai kreator ya, karena kan gue sebenarnya sebagai produser dan manajerial lebih ke itu. Kalau sebagai kreator mungkin akan menemukan cara belajar yang menarik maksudnya. Karena dari situ tuh akhirnya kita tahu sebenarnya mau belajar seperti apa, mau belajarnya bagaimana dan lain-lain. Nah, makanya gue bilang di sini cara belajar lebih asik kalau gue lihat ya. Karena ini based on pengalaman gue aja. Maksudnya gue menulis kelebihan-kelebihan karena emang gue merasa bahwa ketika gue bukan sekolah film, gue jadi lebih banyak mengeksplor apapun itu. Jadi lebih banyak belajar apa yang pengen gue pelajari, nonton film apa yang pengen gue mau tanpa ada tuntutan-tuntutan. Nah, kayak misalnya di kedua tuh tugas-tugas portofolio atau proyek yang dibuat tidak berdasarkan tuntutan kayak gitu. Karena gue rasa sebenarnya ketika lu bukan sekolah film, balik lagi akhirnya lu berpikir bahwa sebenarnya gue mau di film nih mau ngapain ya. Sebenarnya kalau gue suka film dong cukup nggak ya buat akhirnya jadi filmmaker. Nah, itu selalu pertanyaan-pertanyaan yang muncul ketika gue merasa bahwa gue pengen nih di film gitu loh. Makanya ketika gue based on pengalamannya, akhirnya gue merasa ada satu hal yang menarik ketika gue bukan sekolah film. Ternyata ada apa ya? Ada semangat untuk apa ya? Semangat lebih untuk belajar lebih banyak gitu. Karena gue rasa mungkin ada banyak beberapa teman-teman gue karena gue di Unpad pas saat itu 2015 itu baru muncul gue tahun 2015 di Unpad itu baru muncul televisi dan film. Nah, ketika saat itu tuh ketika saat itu gue menyukai film, gue bertemu sama anak-anak TV film yang sampai sekarang akhirnya orang-orangnya udah nggak ada, udah ada yang nggak di industri film lagi, ada yang di TV akhirnya kayak gitu-gitu. Akhirnya nggak ada teman lagi maksudnya. Pada akhirnya ternyata kebanyakan yang gue rasakan di lingkungan gue yang anak-anak sekolah filmnya akhirnya semangatnya udah luntur karena emang dia merasa bahwa film ya gitu-gitu aja atau dia nggak punya karya yang menarik atau apapun gue nggak tahu. Tapi akhirnya itu yang gue pelajari bahwa ketika gue bukan sekolah film dan gue beruntungnya adalah gue punya semangat lebih buat akhirnya lebih mempelajari banyak hal apalagi film.
Habis itu dengan nggak sekolah film dan memilih jurusan lain. Nah ini sebenarnya yang selalu jadi note, yang selalu jadi kata kunci sebenarnya, yang selalu Mas Jason juga yang bukan sekolah film selalu ngingetin sebenarnya. Kalau sekolah film kan sebenarnya kebanyakan akhirnya gue cuma percaya sama dua hal. Ada relasi dan ada prestasi. Itu yang paling gue percaya sampai saat ini ya. Nggak tahu juga orang-orang lain. Nah ketika hal-hal itu akhirnya gue tahu dapat satu hal ini bahwa nggak harus sekolah film kalau lu emang mau di film. Dan mungkin ilmu lu itu jadi berpengaruh buat diri lu dan dan potensi yang bisa lu gali. Ketika gue ngobrol sama Mas Jason pernah terakhir kali itu 6 bulan lalu karena dia sosiologi UGM, gue nanya, Mas sebenarnya menarik nggak sih, maksudnya kita bukan dari nggak sekolah film gitu loh, apalagi lu dari sosiologi. Terus dia cuma jawab yang maksud kata dia sih gini, menarik kok, maksudnya karena ketika gue bukan sekolah film, gue jadi lebih belajar banyak hal. Ketika mungkin aja ilmu-ilmu yang gue dapet itu ada kesinggungan di film. Ketika misalnya gue di sastra, mungkin aja gue bisa nulis skrip atau apa. Ketika Mas Jason belajar sosiologi, mungkin aja akhirnya dia bisa mengenal pembentukan karakternya atau apanya dan lain-lain. Bisa lebih dari 40 menit. Nah itu yang akhirnya jadi membuat gue akhirnya sadar bahwa sekolah film itu nggak harus tentang gelar, sekolah film itu nggak harus tentang bagaimana lu bisa masuk film, tapi sekolah film itu cuma tentang bagaimana lu bisa bertahan di film dengan kemampuan yang lu punya dan lu percaya diri gitu loh. Makanya gue bilang kelebihan-kelebihan di sini pada akhirnya adalah balik lagi ke diri sendiri. Penting nggak penting sekolah film itu tergantung diri lu sendiri. Kalau kayak Bagas, mungkin bisa aja penting karena emang dia mau belajar sesuai tuntunannya. Kalau gue mungkin bisa aja belajar emang karena gue lebih suka belajar dari pengalaman-pengalaman gue. Yang pada akhirnya hal-hal itu juga nggak bisa ditarik garis lurus. Enakan mana sih sekolah film apa nggak sekolah film? Kayak gitu. Kalau di kekurangan coba Nil. Nah, kalau kekurangannya sebenarnya ada beberapa kekurangan. Cuman yang paling gue garis bawahi adalah jelas banget bahwa kurangnya relasi sebenarnya. Kurangnya relasi adalah ketika lu bukan sekolah film. Gue pernah pada satu waktu tuh 2016 gue ke Pinsijur. Ini ada hal yang menarik banget. Pas itu gue cuma anak Unpad yang pengen main ke festival, tapi gue nggak tahu apa-apa pas itu tuh. Ke Pinsijur 2016 kalau nggak salah. So, akhirnya gue pengen kenalan sama siapa, gue bingung anjir. Gue nggak punya teman, gue nggak kenal sama siapa-siapa. Untungnya pada saat itu gue lagi magang di Antelop. Jadi pas gue bilang gue magang di Antelop, baru semua orang kenal. Oh Antelop ya, baru bisa kenalan. Dari situ tuh akhirnya ada gap banget ketika lu bukan sekolah film sama ketika lu sekolah film. Anjir, mungkin anak-anak sekolah film akan lebih gampang kenal sama siapa yang mungkin bisa saling sharing, mungkin bisa saling bagi pengalamannya atau apapun itu. Terus habis itu nggak ada fasilitas yang mendukung nih, didefinisikannya kayak banyak anak-anak sekolah film gitu. Akhirnya dia nggak tahu dia mau memulainya dari mana. Dia misalnya dia suka kamera, dia nggak bisa nyobain kamera yang bagus misalnya karena emang nggak ada fasilitas yang bisa mumpuni meskipun dia bisa belajar di YouTube atau apa. Tapi kadang-kadang kan sekolah film itu penting karena emang prakteknya, bukan karena teorinya doang gitu kan. Itu yang makanya gue definisikan kekurangan ini. Ada juga yang ketiga tuh sebenarnya nggak ada mentor sebenarnya. Lu kayak berjalan di jalan kosong yang itu tuh banyak cabang. Nah lu ketika gua pada posisi itu ya gua nggak tahu mau gua memilih cabang mana. Makanya kalau dilihat secara ekosistem di filman, orang-orang yang bukan sekolah film rata-rata mereka tuh pasti jadi bagian-bagian atas industri. Karena kenapa? Karena emang mereka nggak bisa memulai dari bawah. Mereka nggak bisa memulai dari Askem. Mereka nggak bisa memulai dari Asrada mungkin atau apa. Kayak misalnya Mas Jason tuh dari tahun berapa sampai sekarang akhirnya dia lagi ngerjain feature film, dia selalu jadi sutradara, paling atau enggak creative director. Terus habis itu ada beberapa orang lah yang mungkin nggak bisa memulai dia dari Asrada kayak gitu-gitu. Yang akhirnya mungkin gue nggak tahu pasti, akhirnya mereka mencoba percaya diri dengan mereka sendiri aja. Kayak gitu yang gue rasakan sih. Oke, itu sih apalagi udah sih. Dik, mungkin lu bisa share, lu kan punya sebuah, nggak tahu gue ini PH atau komunitas itu, Langikula Pictures gitu. Nah, itu kan isinya kan bukan orang-orang dari sekolah film semua, toh. Itu teman-teman kuliah lu yang sama-sama suka film, yang sama-sama passion dengan film.
Nah, lu bagaimana ketika mungkin ketika lu kuliah karena ini komunitas atau apapun itu, lu mungkin bisa sambil kuliah karena ketemu terus. Tapi setelah lu lulus, nah teman-teman ini mungkin ada yang cabut, ada yang apa. Lu gimana cara ngeyakinin, oh ini kita punya mimpi di film, ayo kita berkarir bareng-bareng. Nah, itu gimana prosesnya? Ah, ya Langikula sebenarnya akhirnya jadi apa ya? Jadi sebuah komunitas yang emang punya wadah di Jatinangor karena kita tahu bahwa ekosistem Jatinangor tuh sangat apa ya? Sangat mengasihkan buat kita. Abis udah gitu ada TV filmnya, akhirnya saling support, tapi emang pada kenyataannya ketika sekarang susah banget buat akhirnya gue bikin pemutaran juga dan lain-lain juga tetap susah. Sebenarnya akhirnya Langikula tuh jadi tempat gue berlima buat akhirnya saling sharing, saling gitu, saling bertahan di film. Kalau kita percaya sama apa namanya, sama apa yang kita buat. Dan akhirnya ketika gue mencoba kasih kepercayaan ke mereka, misalnya kita bikin apa atau gimana sih, sebenarnya banyak banget pertanyaan. Lu gimana sih bisa bertahan, maksudnya dalam kurang lebih 5 tahun 4 tahun akhirnya bisa terus bikin film, bisa terus berkarya. Yang paling penting sebenarnya yang gue lihat akhirnya bahwa lu ngeliat opportunity, bahwa lu ngeliat peluang-peluang baru yang memungkinkan lu bisa dapat kesempatan naik kelas gitu loh. Kayak gue sebenarnya baru kenal Rofi tuh kurang lebih 1 tahun 1,5 tahun gitu. Tapi Rofi pas pertemuan kedua kita percaya bahwa yaudah kita bikin picture aja buat Bandung gitu, buat ngebangun ekosistem Bandung. Karena di Bandung kurang lebih mungkin 10 tahun nggak ada film independen fiksi yang akhirnya bisa dibuat gitu selama kurang lebih 10 tahun. Meskipun akhirnya Teh Cumit bikin juga film independen tapi itu dokumenter judulnya Negeri Dongeng. Nah dari situ sebenarnya kalau gue sendiri merasa bahwa ketika lu bisa bertahan, ketika lu itu adalah lu sebenarnya ngeliat opportunity yang bisa membantu lu dan teman-teman lu. Nah, gue akhirnya saling support. Makanya beberapa project gue ada yang akhirnya sifatnya kolaborasi. Kayak terakhir tuh buat KPK HP Dinas itu tuh kan sama Salman Film Academy. Ya udah akhirnya gue bareng-bareng dari anak-anak Nangor ke Bandung. Gue tuh udah ikut syuting ini aja karena ini sama Salman. Jadi akhirnya yang ngebuat gap generasi itu nggak ada. Nah, kan sebenarnya yang jadi permasalahan di film kalau gue lihat akhirnya concern gue adalah gap generasi itu benar-benar kelihatan banget. Jadi orang yang bukan sekolah film, orang yang mau belajar film tuh bakal susah kalau nggak punya satu kenalan yang emang suka film terus kenal sama orang itu. Itu yang gue rasakan. Makanya ketika gue merasa gap generasi itu ada, akhirnya gue mencoba kenal sama sebanyak orang lagi. Akhirnya buat apa? Buat ngebantu teman-teman gue yang emang mereka tuh suka film, tapi mereka nggak tahu mau kenalan sama siapa, buat sharing-sharing, kayak gitu-gitu. Dan itu akhirnya jadi alasan gue kenapa Langikula Picture yang akhirnya sekarang jadi komunitas. Buat akhirnya apa? Buat anak-anak, buat teman-teman gue yang akhirnya udah banyak profesional di film, buat saling sharing, dan akhirnya nggak ada gap generasi itu. Kayak gitu sih, Nil. Oke, thank you Jake. Mm-mm. Ini udah ada sih beberapa yang nanya nih. Pertanyaannya menarik banget. Cuma gue akan buka dengan pertanyaan dari yang gue siapin. Jadi ini kembali lagi ke tema kita. Gue mau nanya ke Bagas. Sebenarnya penting gak sih sekolah film? Menurut lu pribadi, setelah lu menjalani, penting gak sih? Apa kayak lu pikir pas lu udah lulus, ini mah gue gak sekolah film juga bisa, misal. Nah, boleh guys. Sebenarnya kalau buat gue pribadi, penting apa enggak sekolah film itu penting. Karena ya itu tadi, misalnya tujuan gue untuk sekolah film adalah untuk mendapatkan ilmu pakemnya dan segala macam, dan emang benar-benar mengerti prosesnya, relasinya, ingin cari relasinya. Itu menjadi penting untuk gue pribadi, karena apa yang gue mau saat ketika gue mau masuk kuliah, itu gue dapetin semua. Mungkin kalau gue nggak sekolah film, mungkin gue nggak akan tahu caranya, mungkin gue nggak bisa seluas Zikri untuk kenalan sama orang dan segala macam. Tapi dengan sekolah film itu mempermudah gue untuk kenal ke orang-orang praktisi yang langsung, karena itu ngebantu banget. Itu jujur ngebantu banget sih ketika proses gue setelah lulus dan gue kerja, ya akhirnya kerjaan gue ya dari situ-situ lagi, dari orang-orang yang gue kenal selama proses gue kuliah itu lagi. Jadi kalau untuk gue pribadi ya penting sih sekolah film. Oke, karena kita lagi bahas sekolah film, ada pertanyaan nih. Buat teman-teman nih, kalau mau nanya boleh tanya langsung di chat. Ini ada nanya untuk Bagas. Sebenarnya sekolah film itu mahal nggak sih? Terus semahal apa gitu? Terus katanya sekolah film itu banyak. Boleh kasih tahu nggak di mana aja? Yang lu tahu, guys. Yang pertanyaan dulu, mahal apa enggak? Dulu zaman gue masuk kuliah JFA 2015, mungkin di antara sekolah-sekolah film lain, JFA tahun segitu termasuk murah ya. Dulu itu
JFA waktu angkatan gue, angkatan kedua itu biayanya per semester 5 juta. Ya itu, ya udah terima beres. Misal terima nih bayar 5 juta, ya udah satu semester. Lu bisa kuliah satu semester dan semester berikutnya 5 juta, 5 juta seterusnya, nggak ada uang gedung, nggak ada uang alat dan segala macamnya. Tapi kalau dulu gue juga sempat ngecek kan ke IKJ dan segala macam, SAE dan lain-lainnya, ya itu tuh IKJ itu bisa 3 sampai 6 kali lipat harga JFA sih. Jadi Jeva tuh versi ekonomis lah ya, paket Iya, ekonomi. iya. Untuk teman-teman Tapi yang isi mau sekolah film. katanya Tapi isi lebih murah sih. iya. Oh ya, isi lebih murah ya, karena mungkin negeri. Ah, Iya. Jadi buat teman-teman kalau mau yang lebih paket lengkap itu mungkin JFA tuh bisa jadi pilihan nih. JFA tuh Jogja Film Academy, bisa searching. Ini ada yang nanya lagi, ini dari Soleha Gomez, ini mungkin buat Jikri nih. Kak mau nanya, gimana cara pertama bisa percaya sebagai seorang produser? Mungkin Oke. lu sebelumnya, mungkin lu ya? ada beberapa, lu mungkin jadi director atau apapun, tapi ketika lu percaya, oh nih kayaknya jalan gue produser deh. Nah itu gimana? Gue sebenarnya pernah ngedirect tuh, tapi film gue jelek, jadi gue gak produser. itu pernah yang paling sederhana sebenarnya. Tapi kalau gue rasa sebenarnya mungkin karena gue ketemu banyak orang kali ya, dan akhirnya sebenarnya ada satu note yang gue lupa garis bawahi adalah ketika lu bukan sekolah film, akhirnya lu berteman bukan hanya dari orang-orang film lagi, tapi dari bisnis, dari jurusan lu juga gitu. Akhirnya emang itu jadi ngebantu lu buat akhirnya bisa bertahan di film. Karena pernah ada film gue Saanu Maling itu ada di Genflix. Itu gue bener-bener viewer pertama kali sebenarnya itu nge-produce. Terus habis itu gue nggak tahu nih gimana cara dapet duit, gimana cara apa. Gue calling lah teman-teman gue dan lain-lain. Akhirnya ternyata mereka mau bantu nih film gue. Nggak tahu karena apa, nggak tahu karena kedekatan atau karena emang gue ngasih proposal lah dan lain-lain. Dari situ sebenarnya akhirnya awal gue akhirnya buat coba, oh kayaknya asik nih nge-produce gitu loh. Lu nggak harus mikirin kreator, lu nggak harus mikirin ide lu bakal kayak gimana, lu nggak harus, maksudnya apa, lu nggak harus mikirin gimana buatnya, pakai kamera apa dan lain-lain. Yang paling penting adalah karena lu suka sama karena apa? Karena emang ternyata ada peluang itu. Dan kebetulan karena emang gua pas kuliah kerja di bagian marketing di perusahaan restoran, akhirnya gue tahu sebenarnya ada seluk-beluk yang bisa gue lakukan, dan itu akhirnya punya tarik ulurnya sama film. Ya udah akhirnya dari situ gue jadi percaya aja kalau ternyata ketika gue nge-produce apapun itu karena ada ilmunya bekas marketing, jadi bisa percaya aja gitu. Oke, thank you Jik. Jadi teman-teman kalau misalnya teman-teman mau sharing, entah mungkin background-nya dari sekolah film atau nggak sekolah film, please kasih tahu di chat, nanti akan gua kasih kesempatan buat sharing. Ini mau nanya juga sih, sebenarnya ini pertanyaan untuk Bagas dan Jikri, dua-duanya. Siapa yang akan lebih berkesempatan untuk bisa sukses di film? Sekolah film atau enggak? Dari siapa dulu? Dari Bagas dulu kali ya. Kira-kira siapa? Pertanyaannya memancing banget ya. Dia cara berantem, debat. Ini mau ngajak berantem pertanyaan. Iya. Sebenarnya siapa yang berkesempatan untuk sukses di film itu bisa siapa aja sih, tergantung bagaimana cara kita survive di film itu sendiri. Nggak semua yang dari sekolah film bisa survive, dan nggak semua juga yang bukan dari sekolah film bisa survive. Maksudnya ya tinggal bagaimana cara kita survive di itu aja sih. Maksudnya mungkin dengan sekolah film ada beberapa yang bisa gue dapat yang mendukung gue untuk bekerja dan sukses di film. Tapi ada juga yang dari nggak sekolah film, ada hal-hal lain yang nggak bisa gue dapetin dari sekolah film yang mereka bisa jual juga itu untuk sukses di film juga. Jadi ya tergantung bagaimana cara kita manfaatinnya aja sih sebenarnya. Lanjut, Jik. Iya, anjir, tergantung sih kalau kayak gitu sih. Karena apa ya? Karena ukuran sukses setiap orang tuh beda-beda kalau gue rasa, dan nggak semuanya bisa emang sukses di film, karena kan film itu kan audiovisual ya, nggak cuma soal bikin film, akhirnya bikin film pendek, bikin film panjang, bisa bikin iklan, bisa bikin banyak turunannya gitu kan. Sebenarnya kalau gue percaya, kalau gue yang gue percaya adalah kalau lu pengen survive di film ya lu harus cari opportunity yang emang bisa buat berkembang buat diri lu sendiri.
Karena kalau nggak gitu ya film itu kan semuanya rekomendasi, film itu semuanya ya itu prestasi kalau nggak relasi. Kalau lu nggak bisa kedua hal itu ya buat apa gitu loh, akhirnya nggak ada kemungkinan lain kalau lu bisa survive gitu kan. Gua nggak tahu sih karena berdasarkan pengalaman gua akhirnya beberapa teman-teman yang bukan sekolah film kayak Gary, kayak banyak lah ada beberapa temen yang gua rasa mereka survive karena emang mereka bener-bener belajarnya juga lebih 2 kali lipat mungkin dari gua, dari teman-teman yang sekolah film di Unpad kayak gitu-gitu. Dan akhirnya ya terbukti gitu bisa survive. Oke, itu mungkin kembali lagi. Sebenarnya gue nggak mau adu debat sih. Cuma ya itu coba dari teman-teman kita dari sekolah film atau nggak film, kalian bisa boleh memilih jalur yang mana. Ini ada pertanyaan lagi nih. Buat Mas Jikri, bagaimana yakinin teman sekomunitas agar tetap bertahan di dunia film? Bagaimana cari, ini tadi udah dijelasin ya, mungkin yang kedua nih. Bagaimana cari dana buat film independen? Nah, gimana tuh, Jik? Wah, ini menarik banget nih karena gue baru bener-bener beres filmnya sebenarnya udah selesai, akhirnya udah langsung masuk ke tahap distribusi. Yang menarik sebenarnya ternyata gue dapet satu pengalaman bahwa itu juga sebenarnya berlaku di Lasanya juga karena gue sempat bantuin Lasanya sama Daniel jadi koprot, dan akhirnya itu sebenarnya banyak banget kepake ketika di film independen yang film panjang independen gue pertama. Ternyata itu banyak ngebukain gue jalan, banyak akhirnya ngasih tahu gue beberapa hal yang mungkin sebagai filmmaker atau kita sebagai orang yang bukan sekolah film juga jadi apa ya, jadi tahu oh gila jadi ada beberapa hal kayak misalnya cari dana di film kan ada itu tuh sebenarnya ada PPT-nya, mungkin nanti next kelas atau apa gue kasih PPT atau gimana, ada beberapa baris kayak misalnya ada private investor, ada crowdfunding yang dilakuin Lasanya juga, ada juga angel investor yang emang orang-orang teman-teman kita deket yang akhirnya dia mau ngasih dana 100%. Ada juga dari OTT yang Bagas di Vitsi mungkin bisa iniin, atau Netflix mau ngedanain original series kayak siapa Molly Surya kayak gitu. Sebenarnya kalau cari dana tuh lebih kepada lu mau cari dananya kemana nih sebagai film independen. Misalnya kalau misalnya itu berlaku di The Boy, gue makanya private investor, gue makanya orang-orang yang memang punya potensi buat bantu film gue, yang akhirnya ketika emang film gue nanti di bioskop masuk, kita tinggal main hasil, kita tinggal berapa persen yang mungkin bisa akhirnya ngebalikin dananya dia. Itu kalau misalnya gue main di film independen sekarang. Nah, kalau yang kedua adalah gue mencari opportunity beberapa studio-studio post-pro yang bisa membantu film panjang ini gitu loh. Kebetulan akhirnya gue dapet dari Amperson juga, Mas Risanggali, terakhir dapat bantuan sound-nya juga, dari Lab Warna, colorisnya, dari DCP juga ada beberapa PH yang akhirnya mengajukan, tapi karena alhamdulillahnya adalah keburu dibantuin sama Tecumit, di apa ibaratnya ya, disuntik dana semuanya full, jadi kita langsung co-produksi sama Tecumit, jadi udah beres. Jadi ibaratnya segala tetek bengek independen yang ibaratnya capek banget cuy nyari kayak gitu-gitu ternyata, apalagi di film panjang gitu kan. Nah itu makanya yang akhirnya jadi barometer gue cobain, wah kalau gue film panjang pertama kayak gini, mungkin kedua ketiganya gue udah tahu nih jalan-jalannya. Nah kalau soal cari dana balik lagi tergantung seberapa kompeten lu buat nyari peluang-peluang yang ada. Nah itu tuh sebenarnya banyak cara-caranya. Salah satu yang kalau gue lakuin adalah private investor. Jadi gue punya teman-teman yang emang bantuin film gue kayak gitu. Menarik banget soal nyari dana ya. Biasanya tuh setiap film tuh selalu punya apa ya, challenge-nya masing-masing. Jadi kayak nggak bisa dipukul rata film A sama film B. Jadi tergantung, kadang pasarnya beda, kadang-kadang angel investornya beda. Itu yang gue rasain berproses bareng sama Jikri kemarin. Ya banyak pengalaman gitu soal mencari dana. Mungkin nanti kalau ada waktu Jikri bisa share PPT-nya nanti biar kita bisa pelajari bareng-bareng ya Jik ya. Iya boleh. Ada teman kita yang mau sharing dari Vian. Mungkin mau sharing apa Yan? Silakan. Halo. Perkenalan diri dulu biar teman-teman. Halo, iya, kenalin gue Vian. Gue di Jogja juga kebetulan stay-nya. Terus gue sekarang lagi ngikut di salah satu komunitas di Jogja, komunitas film, Arang Project. Nah, gue juga sementara ini masih dalam proses sekolah film ya. Kalau dari temanya ini sih menarik banget karena ini tuh merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sangat banyak kita temuin di luar gitu loh. Sekolah film atau enggak sekolah film. Nah, dari
dari jawaban-jawaban yang Om Zikri tadi bilang itu benar banget sih, maksudnya di antara kelebihan dan kekurangannya gitu loh. Tapi kalau menurut gue pribadi eh, ada hal-hal yang cukup sangat membantu sih ketika yang kayak tadi Om Zikri bilang, misalkan ketika proses membuat film terus harus cari dana dari private investor kayak gitu. Nah, private investor ini kan nggak terlalu sering, maksudnya gini, nggak setiap kali kita mau bikin film terus kita nyari duitnya ke mereka gitu loh, ya kan? Terus mereka kan mungkin punya usaha lain yang harus dibangun apa dan segala macam tetebeng urusan mereka lah gitu. Tapi ketika kita ada di sekolah film, contohnya nih ya, maksudnya pengalaman gue sama teman-teman, ya kita udah ada di circle film itu sendiri, yang investornya memang mungkin nggak tahu ya, maksudnya udah terlalu kaya dan memang pengen buang-buang duit atau gimana, dan mereka udah suka film gitu loh. Jadi kita nggak terlalu bingung ketika kita nyodorin proposal dan lain-lain. Kayak misalkan waktu itu ada beberapa teman yang tugas akhir dan lain sebagainya, kita serahin nebeng proposal ke dosen-dosen, dan dosen kayak Mas Iva, Mbak Kamila Andini, mereka bantuin ke investor-investor yang mereka pernah mungkin ngasih proposal juga, dan puji Tuhan alhamdulillah dikasih gitu loh. Nah, menurutku itu sih salah satu keunggulan dari sekolah film menurutku pribadi ya. Terus apalagi ya, kayak yang kalau misalkan Om Zikri bilang bisa berteman secara luas dan lain sebagainya, nggak di circle-circle itu. Oh, di sekolah film juga kita bertemannya secara luas. Bahkan gini, dari beberapa pengalaman kerja profesional ya, kami, maksudnya teman-teman kita yang dari sekolah film, agak sedikit lebih mendapatkan trust. Ngerti ya? Maksudnya, gue kasih lo project, gue bisa bikin ini nih, gitu loh. Gue bisa bikin iklan, gue bisa bikin film, gue bisa bikin video kreatif untuk sebuah brand. Pastikan si brand atau si klien kita nih nanya nih, lu siapa? Gue misalkan budgetnya dia yang dia punya adalah ratusan juta, misalkan 800, 300 juta gitu loh. Lu siapa? Gitu kan. Nah, ketika dia melihat latar belakang kita yang sekolah film dan latar belakang pengajar-pengajar kita yang kita sharing, maybe dia notice, oh, gue percaya nih dengan mereka nih, karena mereka gini lah. Maksudnya kita jadi secara jalan singkatnya sih kita bisa ngejual nama dosen-dosen kita, dan itu mereka izinin kok. Gitu loh. Maksudnya jadi lebih gampang aja buat dapat kerjaan. Itu sih kalau gue sharing-sharingnya. Terus ada yang Kak Adi Victory. Gue mau sharing aja karena tadi Bagas belum sempat jawab di mana aja. Buat informasi aja, gue tahun 2018 atau 19 ya, gue pernah diundang buat workshop film di Jayapura, Papua, yang dimana itu tempat kelahiran gue sendiri. Di sana ada sebuah komunitas film namanya Indonesian Art Movement. Ya, itu pun mereka bukan dari anak-anak sekolah film gitu loh. Nah, ada sekolah di sana, tapi itu cuma berhubungan dengan audiovisual. Kayak ya hampir sama-sama lah kayak AKRB di Jogja, terus MMTC, ISI, yang mereka tuh lebih lari khusus ke broadcast gitu loh. Sebenarnya kalau gue sendiri sih, setahu gue untuk sharing sekolah film ini mungkin Jogja Film Academy di Jogja, terus ada IKJ, ada SAE di Jakarta, sama apa lagi ya? ISI Jakarta tuh ada film nggak sih, Nil? Atau broadcast juga? Film, SAE film. SAE film kan? Ya, nah, ISI Jakarta tuh kurang paham. Setahu gue ISI sih lebih ke broadcast ya. Maksudnya yang pure film itu setahu gue di Indonesia ya masih Jogja Film Academy, terus SAE itu sama IKJ sih. UMN UMN juga ya? Ada film ya? Ada.
ya itu sih. Selain itu mungkin eh, broadcast gitu-gitu sih. Paling gitu Nil, gue sharing-sharingnya Nil. Mungkin Thank you ya. teman-teman yang lain ada yang mau nambahin, boleh dong. Kita sharing-sharing. Ya menarik Biar banget. rame. Jangan kasih pemateri berdua ini debat sendiri. Boleh kalau yang Ayo mau kita debat. sharing-sharing lah. Ampun Om, ampun. Ini Gue tuh banyak. sebenarnya udah lama Ah. kenal Bagas Nil sebenarnya. Tahun berapa ya guys kita ya guys ya? 2017 kayaknya, 2017. Gue jadi Ini. Astrada Bagas cuman proyeknya batal tuh. Nah, di sini proses kalian berantem tuh di sini. Oke, ada Gas, yang mau tawarin jadi co-producer, Gas. Oh, Lumayan nih kayaknya dia cocok jadi co-producer nih. membuka Aduh. peluang kan? Private Oke. investornya kan banyak, Gas. Ini ada Oke, yang Kak. nanya, ada yang nanya. Nanya nih. Wih, banyak nih yang Jikri nanya. Coba gue pilih dulu bentar ya. Kenapa gue semua ini aja ya? Diserang ya. Laku Jack, laku. Aduh. Gak apa-apa. Nih, ini ada nanya juga nih dari Adiatma Sudiro. Yang menarik adalah lu pernah nggak misalnya lu berkolaborasi dengan teman-teman yang sekolah film. Dalam tanda kutip lu di underestimate oleh mereka karena background lu yang nggak sekolah film. Lu pernah ngerasain hal itu nggak? Wah pernah itu, anjir sering banget project gue, lucu banget. Ada satu project judulnya Sahwat. Itu tuh sebenarnya gue cuma bantuin karena emang Langikula lagi co-producer sama namanya tuh Barat Picture di sana buat bikin project. Apa ya, project akhir tahun mereka lah. Itu semua sekolah film, cuman gue doang di sastra Indonesia bukan sekolah film, dan itu jadi produser satu-satunya. Yang lain emang jadi jurusan film semua. Wah itu kocak banget sih, karena anjir gue nggak berteman sama siapa-siapa, tiba-tiba gue nge-produce gitu kan film itu. Karena emang untungnya karena emang ada beberapa temen yang bisa bantu, yang kenal sama gue, akhirnya kita saling bantu aja. Karena gue sebenarnya lebih sifatnya kolaboratif sih. Kayak misalnya di Lasanya juga gue ketemu sama Daniel, udah kita kolaboratif apa yang bisa dibantu. Kayak misalnya ada beberapa di feature film ini juga, akhirnya kita kolaborasi sama semua filmmaker Bandung khususnya gitu loh. Kayak Gevernya ada Gilang bekas Lasanya, ada Loike juga bantuin di feature film. Jadi emang kalau gue sifatnya emang kolaboratif ya, akhirnya kalau emang bisa bantu siapapun itu, segala misalnya jurusan dan itu udah di kesimpangan, yang penting adalah kita passionate aja di film gitu loh, saling bantu. Itu akhirnya ngebuat gue percaya bahwa nggak harus sekolah film kok kalau lu pengen berteman sama anak-anak yang film kayak gitu-gitu. Gitu sih Nil. Oke. Gue nangkap poin lo. Gue mau sedikit nanya sama Bagas. Tadi kan ini ada banyak pertanyaan nih buat si Jikri. Ada satu pertanyaan buat lu. Menurut lu sendiri sebagai orang sekolah film, apa sih yang kurang dari orang yang nggak sekolah film? Mungkin lu pernah berkolaborasi juga dengan teman-teman yang nggak sekolah film gitu. Mungkin bukan kurang, mungkin apa ya? Menurut lu kalau sekolah film lu harusnya lebih oke nih, misal gitu. Mungkin dia punya bakat. Apa sih yang kurang dari teman-teman yang nggak sekolah film? Wah, apa ya? Sebenarnya nggak tahu sih. Maksudnya kalau secara kolaborasi dengan yang nggak sekolah film, maksudnya gue di bagian divisi yang penting, jarang juga sih. Karena maksudnya lebih sering kan kalau gue produksi bareng sama komunitas gue sendiri, atau mungkin ada beberapa orang lain juga. Tapi sebenarnya gue beberapa kali syuting di Jakarta, itu bareng sama teman-teman SMA gue. Tapi ya, maksudnya apa ya? Dari awal produksi itu memang tujuannya tuh bukan untuk ngebuat film yang benar-benar wah atau segala macamnya. Maksudnya ketika teman-teman gue yang di SMA ini, teman-teman gue yang waktu itu gue buat bareng di Jakarta ini, memang ya gue udah paham batasan-batasan kemampuan mereka seperti apa. Gue juga paham batasan kemampuan gue seberapa. Jadi ya memang dari awal ya proyeknya itu udah ditargetin. Oke, dengan kemampuan gue yang seperti ini, kemampuan mereka yang seperti itu, berarti targetnya adalah untuk apa nih? Untuk belajar kah? Untuk ya have fun aja, kangen udah lama nggak syuting bareng atau apa? Ya itu yang ngebuat gue jadi kayak ya nggak pernah mikirin, maksudnya nggak pernah mikirin jadi kurangnya mereka apa selama prosesnya sih, karena memang dari awal gue udah men-set up goal tujuan filmnya itu untuk apa. Jadi ya udah, ketika goal itu tercapai ya udah, menurut gue jadi nggak ada masalah aja sih. Oke. Ini ada pertanyaan buat Jikri dari Sabta Satrio. Buat Bang Jikri nih,
Saya sudah bekerja di industri film mengawali dari stuntman, stunt aktor, sampai fight choreographer. Sekarang sedang mendalami sedi peran. Nah, dalam mencari link untuk kerjasama membuat film independen, sepengalaman Bang Jikri itu bagaimana? Misalnya sering nongkrong dengan filmmaker atau menawarkan diri langsung saja atau gimana? Itu yang jadi permasalahan juga sih sebenarnya kebanyakan orang, apalagi filmmaker ya. Gimana sih sebenarnya cara-cara nyari dana, gimana sebenarnya cara buat akhirnya bisa memaksimalkan potensi film, apalagi yang ada sebenarnya. Nah, kalau gue sih sebenarnya sifatnya gue ikut banyak kelas-kelas bisnis, gue ikut banyak seminar, misalnya kayak dulu tuh banyak banget kayak kelas-kelas bisnis yang terbuka dari siapapun. Nah, di situ kan akhirnya ngebuka jejaring kita, bukan hanya berteman sama filmmaker sebenarnya, itu yang makanya jadi garis bawah. Itu karena apa sebenarnya, bukan cuma sekedar nongkrong sih kalau udah soal apa namanya, ngedapetin duit tuh akhirnya lu gimana caranya lu bisa ngebangun kepercayaan sebenarnya sama orang. Itu yang ibaratnya apa, ibaratnya paling susah sebenarnya. Ngebangun kepercayaan kan bisa dibentuk dari banyak hal ya. Kalau gue biasanya ketika udah ketemu sama orang-orang yang bisnis atau apa, ya pasti gue ngebuatnya adalah bisnis plan-nya kayak gimana. Habis itu kalau lu emang punya project apa yang pengen dibuat, apa yang mungkin bisa punya feedback sama project itu gitu, sama brandnya itu. Makanya tadi siapa nih Mas Okta nih bilang nih sebenarnya kayak misalnya produk, kan mereka tuh punya produk gitu loh, nggak cuma private investor yang emang buang-buang duit. Ada beberapa investor yang emang punya produk, ada beberapa investor yang emang bisa apa ya, bisa ngebantu kita tuh karena harus ngasih feedback sebenarnya. Di Bandung tuh pernah tuh ada satu cara sebenarnya yang dilakuin Gary tuh di musik video depan Turas, dia dapat gratis kamera red gitu kan sama Pondok Lensa. Akhirnya nggak cuman kan dapat gratisnya. Nah, akhirnya dia bikin review kayak gitu. Jadi sebenarnya kita harus cari peluang apa yang bisa memungkinkan brand itu masuk, meskipun dengan cara soft selling atau hard selling. Itu kan sebenarnya dipelajari juga sama anak-anak film kan. Maksudnya kalau soft selling itu kayak gimana sih, kalau hard selling kayak gimana, dan apa sih sebenarnya feedback buat mereka. Kebanyakan orang kadang-kadang mikirnya tuh udah yang penting gue bisa dapat duit aja sama mereka, tapi nggak mikirin mereka itu buat mereka itu apa sih sebenarnya keuntungannya. Nah, itu sebenarnya harus dicari. Nah, kalau gue biasanya emang ikut-ikut seminar bisnis atau kelas bisnis, dan kebetulan ada beberapa teman yang emang punya bisnis. Habis itu yang kedua emang gue udah nyiapin bisnis plan-nya buat kayak feature ini, gue nyiapin bisnis plan-nya selama 1 tahun ke depan mau ngapain aja, apa yang mau dibangun, strategi marketingnya kemana, target marketnya, festivalnya, dan lain-lain. Nah, kayak gitu. Jadi lu tuh ketika lu ketemu sama orang mungkin bisa sekali 2 kali nongkrong bareng, tapi kalau udah ke depannya emang udah serius ya lu juga harus ngebangun kepercayaan lu, bukan hanya dari omongan tapi ada bentuknya gitu loh. Itu sih yang gue biasa lakuin. Thank you, Jik. Thank you. Ini ada teman kita mau sharing dari Tinu. Boleh open mic, Mbak Tinu? Mau sharing apa? Tinu tuh cowok, Nil. Mas Tinu ya, Bu? Silakan Mas Tinu. Ya, halo. Halo. Saya kenalin, saya Tino. Kuliah film juga sebenarnya. Jadi bisa dibilang jadi tim sekolah film lah di Institut Seni Budaya Indonesia di Bandung. Sebenarnya sekarang tuh lagi di proses semester akhir sih. Dan di sini juga ada beberapa temen yang emang udah kenal sebelumnya kayak gitu. Terus Ian juga pernah ketemu di MASI 2018 gitu. Terus juga sebenarnya Mas Daniel kita pernah satu bangku di UI Fest 2019. Iya ya, wah aku tidak sadar. Parah Daniel. Aku tidak sadar. Aduh, parah. Kalau Mas Tino itu emang sombong, no. Halo Mas Tino. Emang terus sebenarnya udah sempat nonton juga karya kayak Mas Bagar, Jarwo, Perala. Ya itu lalu udah cukup apa ya, udah kenal gitu karya-karyanya gitu. Di sini saya cuma pengen sharing tentang pengalaman karir sih sebenarnya, maksudnya di perfilman gitu, maupun itu kalau film ataupun enggak gitu. Saya punya keresahan dari semester awal sampai sekarang, memang saya belum pernah ngerjain sebuah project dalam tanda kutip komersil yang berkaitan dengan film gitu. Semuanya itu maksudnya masih dalam ranah pendidikan ataupun ya tugas ataupun proyek independen gitu, dan itu pun pendanaannya belum seperti
yang Zikri tadi sampaikan gitu, kayak funding ataupun sebagainya. Jadi memang benar-benar belum belum pernah dapat pengalaman yang mungkin selanjutnya gitu setelah saya ikut ini bisa teman-teman gitu ngajak gitu buat kolaborasi atau apa. Itu pertama keresahan saya yang ditambah juga dengan saya yang selama ini dari pertama kuliah selalu diberi kesempatan di bagian kreatif gitu, khususnya sutradara gitu. Maksudnya kayak teman-teman mungkin teman-teman yang sekolah film untuk departemen-departemen teknis seperti Jaffer ataupun Canon itu memang kesempatannya banyak gitu, karena seperti di kota saya di Bandung banyak gitu butuh apa ya orang-orang tanya seperti itu. Namun kan kayak sutradara tuh kayak seperti kolamnya tuh kayak ikannya tuh banyak banget gitu. Nah sebenarnya yang pengen saya sharingin itu sebenarnya kayak buat survive gitu, buat apalagi setelah di dekat sini saya selesai gitu sekolah gitu, pengen minta pandangannya aja sih, seperti saya dapat insight baru tentang gimana gitu caranya survive di perfilman dan bisa lanjut gitu sampai nanti gitu berkarya terus. Itu aja sih. Thank you Mas Tino. Boleh direspon dari Bagas, Jikri atau yang lain boleh. Bagus lu kali, guys. Siapa tuh? Gimana tadi? Sorry. Cara untuk survive, apalagi kan maksudnya kalau sutradara itu kan tadi kan banyak ikannya gitu. Jadi kesempatannya dikit, ikannya banyak. Nah, gimana cara kita survive sebagai sutradara? Beda mungkin dengan teman-teman kita yang gaffer, yang mungkin kameramen atau apapun yang mungkin secara ikannya itu lebih dikit. Nah, Bagas sendiri kan maksudnya fokus sebagai sutradara nih. Bagaimana sih survive yang lu alami aja gitu? Kira-kira gimana, Gas? Kalau dari gua, ya yang pasti bikin karya sih. Kalau sutradara kayaknya memang nggak bisa cara lain selain bikin karya sendiri. Pilihannya adalah memang ya kita bikin karya ke festival, atau kita sebagai sutradara bisa ngajuin proposal, nyari produser, atau kita bisa sekaligus ngeproduser, nyari klien dan segala macam, atau ngeiklanin brand dan segala macam. Selama ini yang gue jalanin kayak gitu sih, maksudnya ya selain bikin film karya, bikin video klip atau apa, itu juga ngebangun kita untuk bisa jadi ada showreel yang banyak yang bisa juga kita untuk nge-branding diri kita sendiri juga kan. Ya tapi sebenarnya juga saya masih belajar untuk survive menjadi sutradara karena memang berat, saingannya banyak banget. Apalagi Jogja ya. Oh, bukan main. Tapi itu sih cara yang selama ini gue jalani kalau sebagai sutradara, itu selalu bikin karya. Bukan hanya dari film ya, entah itu video klip, iklan atau apapun itu sih, untuk ya seenggaknya ketika nanti kita ketemu produser atau apa, ada yang bisa gue tunjukin. Ini loh, gue udah pernah buat ini aja. Gue udah pernah bikin video klip, gue udah pernah bikin film pendek, gue udah pernah bikin iklan. Ya itu jadi tabungan gue aja sih ketika nanti memang ke depannya gue bisa ketemu produser atau klien untuk meyakinkan diri gue kalau diri gue tuh bisa loh jadi sutradara. Kayak gitu sih. Oke, thank you guys. Jikri ada mau tambahan? Sebenarnya cara paling sederhana sih ya kerja dulu, itu cara paling sederhana. Cara paling sederhana, karena nggak melulu ketika kita pengen survive di film harus jadi apa yang kita mau. Kadang kita harus realistis. Kalau gue selalu ingat omongan gue sama Teh Cumit pas terakhir kali meeting. Dalam berkarya tuh kadang tuh kita sebagai filmmaker tuh selalu lupa bahwa di samping idealis tuh ada sustain gitu loh. Nah, ketika lu nggak sustain, ya buat apa ada idealis terus gitu loh. Kalau gue juga berpikiran bahwa ketika perut gue lapar kan gue nggak bisa mikir, jadi mendingan gue kenyangin perut, terus habis itu gue bisa mikir. Nah, itu yang makanya akhirnya kalau gue sebagai produser selalu berpikiran itu. Nah, untuk survive sebenarnya gue juga masih selalu turun, misalnya nge-LP. Kadang-kadang terakhir tuh ada web series 5-6 episode tuh nge-LP. Ada beberapa project iklan kemarin nama Antelope, PUBG juga nge-PA kayak gitu-gitu. Maksud gue tidak pernah merasa diri gue produser sebenarnya saat ini gitu loh. Yang paling penting adalah ketika gue berkarya, emang itu dengan kesenangan hati, gue nggak produce gitu. Ketika gue harus kerja di orang, ya gue jadi apapun aja nggak apa-apa, asalkan itu bisa menghidupi diri gue gitu loh. Nah itu yang makanya selalu jadi barometer gue dalam semua hal gitu loh, apalagi berkarya gitu. Soalnya apa ya, kadang kita selalu terbentur sama idealis terus.
sampai lupa sustainnya. Akhirnya banyak filmmaker yang akhirnya nggak bisa sustain gitu loh. Itu sih yang gue rasain ya maksudnya. Menarik Tambahin banget. sedikit, Oh, setuju oh juga ya, sih boleh, sebenarnya boleh. sama Zikri ya. Gue juga selama survive di film nggak selalu jadi sutradara. Bahkan gue bisa dibilang dibanding jadi sutradara, gue lebih sering di BTS malah, di behind the scene. Kenapa di behind the scene sebenarnya juga nggak sengaja waktu itu. Karena tugas dan orang lihat suka dan semacamnya. Akhirnya ya berkelanjutan lah gue ada behind the scene ini segala macam. Tapi kenapa akhirnya gue memutuskan untuk sering jadi behind the scene? Karena apa ya, dari menjadi behind the scene ini gue juga bisa ngelihat hal-hal lain yang nggak bisa gue lihat dari sudut pandang sutradara. Gue jadi bisa ngelihat tim, bagaimana seluruh tim bekerja secara utuh, bagaimana mereka berkomunikasi, bagaimana secara sutradara ngedirect aktor, bagaimana dia nge-approach ke krunya, bagaimana dia ngejaga moodnya. Jadi kayak ya sebenarnya untuk survive ya gue nggak selalu jadi sutradara atau turunan sutradara, nggak sutradara atau segala macam. Bahkan gue nge-produce juga, nge-BTS iya, nggak sutradara iya. Ya selama bisa survive apapun dilakukan kok pasti. Oke, menarik banget poin soal idealis harus sustain. Itu penting juga sih menurut gua. Benar juga kata Jikri, kalau idealis nggak sustain, ya susah juga gitu. Maksudnya secara simpelnya kita sebagai manusia ada perut yang harus diisi. Kalau kita perut yang diisi, kita nggak bisa mikir. Jadi seidealis-idealisnya kita harus tetap bertahan. Jadi kalau mau idealis ya di karya aja, tapi kita harus survive di film entah apapun, kayak Bagas jadi BTS atau apapun itu, jadi PA. Nah, ada pertanyaan lagi nih, menarik dari Mas Ri untuk Jikri. Pada akhirnya apa sih yang memutuskan sebelumnya thank you Mas Tinu untuk sharingnya. Thank you. Pada akhirnya apa sih yang memutuskan Mas Jikri harus membuat feature? Sebelumnya gimana mengatasi pemikiran mengenai risikonya jika gagal bagaimana? Karena menurutku film pertama itu sangat penting. Gimana, Ji? Oke. Ya, gue balik lagi ya. Tadi sebenarnya udah sempet cerita sedikit. Sebenarnya gue ketemu sama Rofi itu 1 tahun lalu sebenarnya. Gue juga nggak kenal siapa Rofi ya, karena pas itu gue baru nonton karya Rofi itu yang Bara Kabut sebenarnya. Terakhir itu Bara Kabut di mana ya? Balinale apa di mana? Gue nggak tahu. Terus habis itu gue sharing lah sama Rofi, kita visinya kayak gimana, saling cerita sebenarnya. Akhirnya setelah 6 bulan kemudian gue ketemu buat film gue Siti Madosi itu diputer di BIF. Akhirnya ada Rofi gitu loh. Dia mau ngajak ngobrol. Jik, gue ada picture nih, mau lihat nggak? Mau baca skripnya nggak? Skripnya tuh apa ya? Aneh sebenarnya. Yang pertama aneh, yang kedua adalah anjir gak masuk akal banget nih gitu loh. Karena kalau misalnya teman-teman tahu Rofi Nasution mungkin secara pengkaryaan seperti itu, dia punya bentuk sendiri atau apa gitu kan. Nah, ketika udah beres itu gua akhirnya ketemu sama Rofi 5 bulan kemudian. Akhirnya Rofi nawarin nih, gimana Jik, mau bikin gak kita? Terus gue tanya sebenarnya apa yang menarik gitu loh dari cerita ini. Akhirnya gue bikin lah If Why If sebenarnya. If Why If ini sebenarnya diputar buat Indonesia Raja September ini sama filmnya Tino juga buat representatif Jawa Barat di Bali. Nah, ketika gue buat itu, wah anjir, ternyata gue bisa nih bikin film. Ternyata Rofi tuh bisa bikin film yang gue nggak percaya. Karena sebenarnya secara gue nggak produce, gue tuh lebih banyak bikin film yang emang sesuai teknis lah, sesuai emang pre-production dan lain-lain. Nah, kalau film panjang ini sebenarnya film panjang yang independen banget, dikerjakan sama kru-kru yang ibaratnya apa, yang meskipun profesional tapi jam kerjanya tidak seperti biasanya gitu loh. Gue buat ini cuman paling 3 harian bikin film panjang ini. Itu makanya apa ya, versi Rofi gue nggak tahu bagaimana akhirnya menjelaskan film ini, nanti mungkin bisa ditonton lah. Nah, terus akhirnya ketika di situ kenapa sih gue harus akhirnya nge-produce film ini gitu loh. Ternyata gue lihat lagi ke belakang bahwa sepanjang sejarah di Bandung gitu loh, selama 10 tahun nggak ada film panjang independen fiksi yang dibuat sebenarnya. Padahal secara sejarah Bandung itu adalah filmnya tuh film pertama di Indonesia, Lutung Kasarung tuh dibuat di Bandung meskipun nggak ada filenya. Nah, makanya kalau gue lihat akhirnya secara telisik itu, kenapa ya Bandung tuh padahal jadi kota yang paling dekat dengan Jakarta gitu loh. Kenapa film independennya malah lebih banyak Jogja gitu. Kenapa ada hal-hal itu akhirnya jadi barometer itu. Ketika gue ngeliat itu, ya udah gue coba percaya pada film ini, gue cari beberapa kenalan, akhirnya jadilah film ini di bulan Februari. Ternyata semua jalan kebuka banget, alhamdulillahnya.
gue juga sempat nge-email Mas Iva, ngobrol-ngobrol sama Mas Iva. Terus akhirnya ada beberapa peluang yang bisa dibantu. Terus habis itu ketemu sama Tecumit dan lain-lain. Dari situ akhirnya makin percaya kalau ternyata film panjang tuh nggak melulu harus dengan taraf standarnya segini nih dan lain-lain. Ternyata banyak kok film independen yang ternyata bisa sustain, bisa berkarir gitu buat si filmmakernya, apalagi termasuk Rofi sebenarnya. Yang Rofi sebenarnya secara pengkaryaan kalau bisa dibilang apa ya, kalau bisa dibilang dia punya barometer sendiri dan dia nggak mikirin bahwa sustain dan lain-lain kayak gimana. Kalau Rofi emang mikirin udah cuma berkarya aja gitu loh. Nah kalau akhirnya gue sebagai produser melihat bahwa Rofi ini udah lama nih, udah 6 tahun sampai 7 tahun bikin film pendek melulu gitu loh, muter-muter dan lain-lain, abis tuh bikin musik video dan lain-lain. Oh ternyata akhirnya dia punya peluang buat kesempatan bikin film panjang, buat akhirnya ngebuka peluang baru lagi. Ya kenapa enggak? Karena gue selalu percaya bahwa banyak orang yang akhirnya nggak percaya sama orang lain gitu loh, apalagi di film gitu ya. Kita kadang tuh kita tuh kadang nggak pernah dikasih kesempatan anjir buat bikin sesuatu gitu, apalagi secara industri gitu loh. Kalau kita nggak punya kesempatan ya udah kita bikin sendiri aja buat dapat kesempatan itu, kenapa enggak gitu loh. Kalau misalnya kita mampu ya, kalau misalnya kita memaksakan diri juga nggak baik kan. Dari situ akhirnya gue percaya ya udah kita ada peluang itu, ya udah kita cari kesempatan diri kita sendiri, dan akhirnya ternyata banyak yang mendukung ya, alhamdulillah akhirnya kayak gitu. Thank you, Jake. Semoga menjawab ya, teman buat Min. Mas Ri. Ini ada tanya nih, penting banget nih. Steny Safitri. Untuk Bang Jigri dan Bang Bagas, ada rekomendasi buku nggak untuk baru belajar perfilman? Ada nggak? 1 atau 2 gitu? Dari siapa dulu? Kalau gue Jigri boleh, kemarin Jigri. baru ikut ini Visinema Kampus yang So You Want to Be a Producer. Itu tuh sama Novi. Itu bagus banget ternyata pas di analisis bukunya di Visinema Kampus kemarin. Namanya Gue apa lagi nama nyari bukunya? juga. So You Want to Be a Producer. Oke. Punyanya Lawrence Turman. Gua ketik aja ya. Boleh. Kalau dari Bagas Ya, ada, nggak Gas? tahu sih kalau Bagas. Sebenarnya gue jarang banget sih baca buku. Tapi selama perkuliahan ya, yang buku film yang paling gue baca itu buku story-nya Robert McKee. Itu sebenarnya ngebedah tentang bagaimana cara menulis skenario untuk film panjang, naratif dan segala macamnya sih, mulai dari premis, logline sampai struktur babak dan lain-lainnya itu sih. Ya kalau gue sebenarnya cuma baca itu aja sih sebenarnya selama kuliah, sisanya paling enggak baca yang benar-benar baca, mungkin cuman nyari-nyari hal-hal kecil, misalnya penjelasan tentang hal-hal yang pengen gue cari doang sih. Tapi yang benar-benar yang cukup gue baca ya itu sih story-nya Robert McKee. Oke, teman-teman itu ya 2 bukunya boleh dicari. Harusnya ada, buku itu harusnya banyak. Bisa dipelajari juga. Oke, lanjut nih. Buat Mas Dikri lagi. Belajar film tanpa ada sistematika, materi baiknya mulai dari mana? Terus ada itu dulu deh, nanti buat Bagas ada selanjutnya. Tanpa sistematika, lu belajar dari mana sih, Zik? Maksudnya, apa lu belajar by pengalaman, atau lu mungkin ikut-ikut baca buku atau apa untuk menyelesaikan sistematikanya itu? Gue belajar dari orang-orang yang berpengalaman aja sih. Kebetulan itu makanya beruntungnya adalah gue magang di Antelope 3 bulan kan, jadi belajarnya sama Mas Jason. Jadi dia ngasih banyak buku, ngasih banyak hal-hal yang gue nggak tahu ternyata di industri film. Mas Jason juga mungkin gitu, akhirnya belajarnya cuma dari buku sama dari hal-hal yang dia lewatin gitu kan. Dari situ akhirnya ternyata pada akhirnya kita tahu sendiri sebenarnya kemampuan diri kita tuh sampai tahap apa sih gitu loh. Gue nggak akan memulai menjadi produser ketika gue nggak punya opportunity dan kemampuan diri gue. Mungkin aja gue cuman jadi apa, misalnya gue cuma menjadi PU atau jadi apa gitu, gue nggak tahu. Tapi dari situ akhirnya gue belajar bahwa ketika lu punya batasan diri lu, ketika lu punya kenalan, jadi saling support sih sebenarnya. Dari situ tuh akhirnya gue tahu sendiri bahwa gue pada titik apa nih harusnya, karena emang bener nggak ada sistematika, jadi cuman jalan sendiri aja tanpa lu cuman bawa bekal, misalnya bekal lu buku, tapi lu jalan yang nggak tahu sebenarnya ujungnya bakal di mana, dan lu harus sendiri sebenarnya yang nentuin mau kemana gitu. Nah dari situ baru akhirnya tahu, oh pas udah tahu mau kemana, misalnya gue mau jadi produser, ternyata ada kesempatan itu ya tinggal jalanin aja. Kalau gue sih gitu. Oke. Thank you, Jack, thank you. Ini kita lanjut ke Bagas.
kalau di sekolah film itu susunan materi yang didapat runtutannya seperti apa sampai TA? Silakan guys. Eh, Kalau di JFA zaman gua itu ada ini sih tahapan. Misalnya kita ngebahas tentang sinematografi. Itu kalau di JFA ada 4 semester. Misalnya itu benar-benar dari dasar dulu. Misalnya semester 1 ya bahas dasar fotografi, semester 2 ngebahas teknik, semester 3 ngomongin mise-en-scene, semester 4 udah ngomongin visual storytelling. Maksudnya ya kalau dari per materi divisinya itu memang dibedah benar-benar runtut dari dasar. Misalnya sutradara ya meja semester 1 ngomonginnya meja kerja sutradara, apa itu floor plan, apa itu shortlist dan segala macamnya. Semester 2 kita ngomongin visi kita tentang film ini mau kayak gimana. Semester 3 kita ngomongin mise-en-scene, apa aja sih yang harus kita taruh di dalam satu frame. Semester 4 kita ngomongin acting, bagaimana kita ngolah acting dalam film, adegan dalam film. Jadi itu semuanya tuh dibahas. Kalau di JFA itu semua materi teori itu dibahas 4 semester. Dan kita di JFA itu sebenarnya nggak ada tugas yang membuat film. Kita semuanya remake scene dari film-film yang ada. Targetnya memang untuk capaiannya adalah untuk kita bisa menampilkan rasa yang sama dari yang kita remake itu. Tapi di semester 5 kita satu semester full kita tuh ya, ngebuat satu film dibagi satu kelas itu dibagi 2 kelas, satu angkatan dibagi 2 kelas, sorry. Terus ya itu kita luapin benar-benar di situ semua materi yang selama 4 semester ini kita pelajarin itu kita tuangin, kita praktekkan lah di semester 5 itu. Terus habis itu baru setelah itu ada evaluasi, kita tahu apa aja sih. Oh ternyata dengan hal-hal yang kita pelajari ini di film dan kita praktekin di film workshop ada kurangnya seperti ini dan semacam. Nah, pemantapannya itu ya di TA itu terakhir itu sih. Oke, thank you guys. Mungkin sedikit nambahin. Sekolah film yang gue tahu ya, gitu. Sekolah film yang gue tahu itu berbeda sama JFA. Bedanya tuh, ini bukan promosi JFA ya, tapi ini yang gue alamin. Kalau JFA itu di semester 1 sampai 4 itu fokus untuk meniru. Itu memang konsep kita dari awal. Bahkan sempat kayak, udahlah kita nggak usah buat film dulu, sayang idenya gitu. Tapi karena kita larang dari dosen-dosen ya, tapi karena kita jiwa, masih membara kan semester 1 sampai 4 tuh, ya kita tetap buat film walaupun dilarang gitu. Cuma maksudnya ada kayak mungkin semacam aturan atau mungkin semacam himbauan, jangan buat film dulu semester 1 sampai 4. Yang ada satu mungkin berantem, itu ada. Yang kedua, mungkin nanti filmnya nggak jadi, itu juga ada. Nah, di semester 5, kata Bagas, itu baru kita diluapin tuh untuk bisa buat film. Kita dibebasin. Beda dengan sekolah-sekolah film lainnya, mungkin konsepnya beda ya. Tapi dua-duanya sama-sama baik. Kalau mungkin di IKJ, di UMN, itu bahkan dari semester-semester awal, kita didorong untuk membuat terus. Maka karyanya banyak. Jadi, itu mungkin sedikit gambaran gitu untuk kurikulum. Jadi, kalau teman-teman kayak cocok nih belajar di JFA karena konsepnya itu adalah meniru di awal. Meniru di awal itu dalam arti kita mengerti sih apa yang ingin filmmaker itu pengen tampilin dan kita tahu rasanya kayak apa. Dari meniru itu kita jadi tahu. Itu konsepnya. Jadi teman-teman yang mungkin sekarang lagi nyari-nyari sekolah film apa, itu ada 2 konsep yang berbeda, boleh teman-teman searching kira-kira gambarannya gitu. Ada lagi teman-teman yang mau ditanya? Jogja Film Academy itu bukan sutradara film akademi ya. Iya. Jadi tolong jangan semua yang mau sekolah film itu semuanya jadi sutradara. Akibatnya nanti kayak saya lah korban-korban kalian dari semester 1 saya terus mixingin film kalian bajingan. Tapi kan itu semua calling Anda semuanya. Jadi enak dong. Iya, tapi kopi rokok kenceng, Bos. Kopi rokok sendiri bajingan emang kalian ini. Ya kayak gitu. Tapi itu emang sih benar, itu dilemanya sekolah film ya. Maksudnya waktu semester awal tuh inget banget waktu gue sekolah film ditanyain siapa ingin jadi sutradara, semuanya ngangkat gitu kan. Satu kelas bajingan. Siapa ingin jadi soundman, cuma satu. Jadi art nggak ada. Kayak gitu. Sampai angkatan terakhir loh, Nil. Sampai angkatan yang ini loh, Nil. Generasiku belum ada selanjutannya loh. Nah makanya. Tapi sebenarnya tolonglah ya. Film itu maksudnya pilihan karirnya banyak sebenarnya. Jadi itu nggak cuma sutradara produser, semua juga bisa gitu. Maksudnya jadi kameramen, entar produser art gitu, production designer banyak banget. Bener banget. Film nggak bakal jadi kalau cuma sutradara doang. Ya nanti kayak Mas Tino kebanyakan ikan di sutradara tuh jadi susah tuh nanti. Nah, iya. Sono kan. Nggak usah sok-sokan jadi sutradara kau. Siap. Oke teman-teman. Itu sekalian singgung sih Nil ke Zikri.
itu sekalian singgung ke Zikri. Kan produser. Oh iya, calling maksudnya. Bandung kan soundman-nya jarang tuh. Iya, Ah, Zik. Ya kan? Metode Paham calling lah ya. paham lah ya. Habis ini kontak langsung lah ya. Yoi dong. Tapi kalau dipikir-pikir ternyata maksudnya kita jadi punya skena sendiri-sendiri sih sebenarnya ya, kayak Bagas di Jogja gitu kan, meskipun di Tangerang, gue di Bandung, Daniel di Tangerang gitu kan. Kita jadi punya skena yang beruntungnya adalah saling ekosistemnya sebenarnya saling support, cuman mau nggak nih orangnya, itu kan sebenarnya yang jadi barometer kan. Iya, betul. Percaya nggak nih, sebenarnya kan yang jadi pertanyaan selalu kan percaya. Akhirnya kebanyakan kesimpulan dari hal-hal seperti ini adalah percaya buat bertahan nggak sih, apa akhirnya ya udah selesai gitu kan. Bisa nggak Ya, sih bertahan di situ gitu. susah lu, serius susah banget. Gue merasakan itu soalnya. Bu. Ini ada yang nanya lagi nih Setuju. dari Faizia. Boleh minta kontaknya Mas Bagas Bang Jikri nggak? Nanti di-share ya. Boleh, tapi boleh nggak? Itu dulu. Boleh. Santai. Boleh. Kontaknya soundman nggak nih? Kontaknya soundman. Dari Friska. Sutradara membuat storyboard. Pertanyaannya, apakah menjadi sutradara harus punya keahlian menggambar? Wah, Bagas banget nih. Gimana, Gas? Wah, saya tidak sama sekali nggak punya keahlian menggambar. Kalau stickman bisa lah saya. Jadi jawabannya nggak harus ya? Ya nggak harus. Makanya kenapa ada pekerjaan yang namanya pembuat storyboard itu juga kan. Gitu sih. Tapi nggak harus kok. Ya, tapi sekarang juga kita sering juga pakai photoboard, jadi langsung foto aja. Wah, gitu, iya. gambarnya. Itu lebih. Itu salah satu yang diajarin sih. Ngakalinnya pakai photoboard karena kita nggak bisa gambar, ya udah. Kita nempatin teman kita kayak adegan aja, bikin yang size-nya sama. Kalau bisa miss-ansinya kurang lebih juga sama. Itu jadi buat patokan aja sih sebenarnya. Oke, thank you. Teman-teman, ada yang mau nanya lagi? Gue mau sedikit kasih konklusi ya. Jadi, dari percakapan yang menarik ini, kita banyak banget dapat value-value, dapat poin-poin penting. Sebenarnya bukan masalah sekolah film atau nggak sekolah film itu penting apa enggak. Tapi terlebih kita mau pilih jalur yang mana. Kalau nggak sekolah film, ya pilih jalur Jikri. Bisa jalur komunitas, jalur teman-temannya sepassion. Kalau mau sekolah film, pilih jalurnya Bagas. Itu hanya masalah pilihan. Dua-duanya bisa bertahan, bisa sustain, bisa sukses, tapi tergantung kitanya sendiri gitu. Jadi poin penting adalah soal idealis plus sustain itu itu poin yang sangat penting banget gitu buat kita. Nah, terus dari percakapan ini kita juga bisa rangkum kalau sebenarnya membuat film itu adalah proses kolaboratif gitu. Jadi kita bisa belajar dari teman-teman yang nggak sekolah film. Yang nggak sekolah film juga bisa belajar dari sekolah film. Jadi itu mungkin seninya membuat film ya. Kita bisa saling belajar dalam prosesnya. Selalu ada trial and error-nya gitu. Dan ini ada pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan pamungkas. Sekolah film tuh ada beasiswanya nggak sih? Kalau ada, boleh kasih referensi sekolah filmnya? Nggak. Ada Nil yang jawab, anak beasiswa. Jawab, Nil. Oh, beasiswa full. Anda juga. Jawab, Nil. Bagus sih. Ya, waktu itu sedikit sharing. Sebenarnya gue dalam tanda kutip ekonomi keluarga kurang bagus gitu. Jadi karena ketika gue pengen sekolah, ya gue harus mencari beasiswa. Dan waktu itu waktu gue lulus ada beberapa yang gue cari. Waktu itu ada unggul tapi broadcast gitu. Gue nggak ngambil. Tapi JFA, UMN itu ada, IKJ ada, IKJ itu full juga, isi juga ada. Banyak sebenarnya sih kalau kita mau searching ya. Tapi puji Tuhannya gue dapat beasiswa, Bagas juga dapat sebenarnya. Jadi kita anak beasiswa. Gitu. Kalau prosesnya itu, ya sebenarnya terpenting adalah kalau yang gue alami di JFA itu, portofolio itu penting banget. Karena itu dari situ kita jadi ketika misalnya kita mungkin masih SMA sekarang, atau mungkin kita punya adik-adik yang masih SMA mau sekolah film, itu portofolio penting banget. Karena yang dites di awal yang bikin menarik adalah kalian pernah buat film apa, dan pernah mungkin diputar di mana. Banyak kok festival-festival yang tingkat SMA yang bisa membantu kalian dilihat gitu ketika potensi kalian. Jadi bukan kayak, oh kalian suka film apa, atau kalian basicnya gimana. Sebenarnya itu di nomor 2-nya lah, nomor 1 lebih ke portofolio. Itu sih. Untuk tesnya, dulu tesnya psikotes paling awal, terus wawancara, terus sama lihat portofolio. Itu aja sih.
Tapi banyak banget, serius banyak banget. Kalian harus cari. Sama gue mau nanya sama Zikri nih. Gue mau nanya sama Zikri. Zik, Oke. Zik. Oke, apa? Jadi kan lu nih waktu kuliah ngambil sastra Indo ya? Ah, Ngambil sastra Indo itu dibiayain sama ortu lu. hmm. Nah, sekarang ini lu ngambil jalur film nih. Apa ortu lu nggak ngomel-ngomel tuh, Boy? Iya bener juga ya. Nggak, kalau iya kan, maksudnya kalau Iya. kita kan walaupun di awal, maksudnya kita kan push di awal nih, mau dimarahin kayak mau diapain, gue mau di film nih, gitu kan. Nah, akhirnya mau nggak mau kan, oh ya udah deh, ini anak kemauannya berat nih di film nih, asal dia jalannya baik di film, ya udahlah kita sekolahin di film, gitu kan, maksudnya. Iya, iya. Kebanyakan Iya, iya. anak-anak film tuh berjuangnya di awal. Jadi setelah apa namanya, setelah sekolah film itu, misalkan dia udah bisa jelasin tuh ke ortunya, oh nanti tuh bakal gini Pak kalau sekolah film gini. Nah gitu kan. Nah, gue pengen tahu nih kalau Zikri nih udah lulus belum sih, Zik? Udah. Udah lulus kan? Nah, udah lulus tuh. Terus ortu lu tahu lu di film? Iya, tahu. Tahu. Karena sebenarnya kenapa Zik, ke-mute. Kemute. ya. Jadi gini, karena emang apa namanya? Awalnya tuh karena gue kan sering pas masih kuliah juga sering buat film sebenarnya. Terus pas sering buat film, akhirnya beberapa kali dapat festival, terus akhirnya jadi batu loncatan tuh sebenarnya di Film City. Gue sempet ke Toraja, sempet ke Malang, sempet masuk Malang Film Festival juga tuh. Terus habis itu kemana-mana lah akhirnya di Film City. Dari situ tuh dapatlah kepercayaan baru. BTW, gue disclaimer juga, sebenarnya gue lagi lanjut S2 di ISBI tapi film. Jadi akhirnya karena dapat kepercayaan itu, akhirnya stay di Bandung beberapa waktu lalu. Tahun ini juga alhamdulillah udah ada kantor juga Sinemora Picture di Dago. Tapi nah dari situ sebenarnya akhirnya karena emang makin hari makin makin badung, jadi ya udahlah, udah di film aja daripada repot gitu kan. Karena emang secara jurusan juga sebenarnya gue bisa creative writer dan lain-lain, cuman nggak tertarik sebenarnya kayak gitu. Ya udahlah, gue di film karena udah terlanjur kecemplung sih sebenarnya mah. Kayak gitu. Jadi ya udahlah sih katanya. Ya enggak, maksud gue kasih pertanyaan kayak gitu, Nil, karena kan pasti ada tuh pertanyaan dari orang tua yang ketika kita nih, Iya. Kita udah lulus, kan otomatis kita bakal bertanggung jawab sama hidup kita masing-masing, kan, maksudnya sendiri. Betul. Apalagi yang cowok-cowok gitu kan. Iya. Nah, ya pasti ada omongan dari orang tua yang bikin kuping kita tuh sakit gitu loh. Pasti. Gue capek nguliahin lu di sosiologi, sastra bahasa. Lu malah maunya film, gimana sih? Udah kerja kantoran aja gitu kan Zik kan. Mending ada di situ. Itu sih. Iya. Thank you Zik, sharingnya Zik. Susah karena yang paling penting lu bisa nggak sebenarnya survive. Yang kedua adalah membuktikan sih kalau udah kayak gitu sih jatuhnya. Kalau nggak ada hasil buat apa gitu kan sebenarnya. Sama aja bohong gitu kan, mending kerja jadi pegawai bank aja udahlah. Nah gitu kan. Oke, thank you teman-teman. Punya duit calling kita bikin film. Nah, itu. Tapi pian mahal jangan. Enggak ada. Dia pertemanan bisa dia. Bangke lu ya. Pertemanan dia bisa. Mentang-mentang anak PH sebelah lu ya. Oh nih, terakhir, pamungkas, sangat-sangat pamungkas. Pertanyaan penutup kita. Apa yang paling disebelin anak sekolah film ke anak gak sekolah film ketika kerja satu proyek? Begitu juga sebaliknya. Wah, berantem lagi nih. Lu Bagas. Disebelin. Gue belain lu guys. Ini disebelin bisa dalam arti kayak ya mungkin ini untuk masukan juga ya. Secara umum aja, ini bisa oknum, bisa secara umum. Oh, oknum ya. Banyak banget sih nemuin orang-orang yang ya sebenarnya mereka tuh baru tahu film, maksudnya baru belajar segala macam, tapi tuh so tahunya tuh tinggi banget tuh. Ya kadang tuh. Iya.
Yang rasa tuh ngeselin ya. Ya Allah, istilahnya dia baru nonton satu film tapi sombongnya tuh udah jauh banget gitu loh. Terus kayak Neville, ya, Neville. ya udah sih biasa aja gitu loh, gak usah sombong gitu. Iya. Ada lagi, guys? Udah sih, itu sih yang paling ngeselin buat gue itu sih. Orang-orang sok tahu aja sih. Boleh sebut nama nggak? Nggak boleh ya? Nggak boleh ya? Aduh. Daniel Victory. Oh gampang, bisa lah itu. Jikri. Gua kalau karena sebenarnya kebanyakan gua nge-produce ya. Terus ketika gua ketemu sama anak-anak sekolah film ya sebenarnya kadang-kadang tuh gua merasa apa ya? Merasa nggak enak ngejat sebenarnya, anjir dia lebih sekolah lah dibanding gue sebenarnya. Cuman di satu sisi ketika kayak gitu tuh jadi apa ya? Jadi anak sekolah filmnya tuh jadi kayak punya kuasa terhadap sesuatu gitu loh. Ya. Kayak apa ya? Gue bilangnya ya. Karena dia udah belajar gitu loh. Sebenarnya ini keterbalikan dari Bagas, sama-sama so tahu tapi di satu sisi itu adalah kadang tuh apa ya? Kadang tuh so tahu itu jadi punya kuasa lu. Udahlah gue yang harus simpelnya misalnya kayak ada kasus misalnya dia tahu nih alat ini harus kayak gimana gitu kan. Terus habis itu dia ngejatoin misalnya. Terus tiba-tiba dia tahu gue tahu kok bener ini dan lain-lain. Kayak gitu karena jadi apa ya? Jadi dia punya kuasa atas diri dia sendiri karena emang dia anak sekolah film gitu loh. Gimana ya gue bilangnya ya, menyederhanakannya. Menurut lo lebih bijak akan gimana? Oh, yang tadi satunya soto, yang ini so pinter gitu. Sama-sama soto ya. Iya. Ya mungkin itu untuk masukan kita bersama ya. Antara sekolah film dan sekolah film. Ini ada kalimat menarik penutup dalam pertemuan kita kali ini dari Najam Yardo. Ini dari Mas Basbet dulu waktu kelas. Semua orang di mata sinema itu sama. Mau sekolah film, mau nggak sekolah film, semua di mata sinema itu sama. Kita sama-sama punya hak untuk menyuarakan di film, kita sama-sama punya hak untuk berkarya. Thank you teman-teman semua untuk diskusi hari ini, sangat seru banget. Tapi sebelum menutup, boleh kali ya kita selfie bareng, boleh on cam semuanya kali. Oke. 1, 2, 3. Thank you teman-teman semuanya. Terima kasih. Itu siapa anjir yang tadi muncul di belakang? Thank you ya, thank you. Jangan lupa kontak-kontak ya. Siap. Jangan lupa follow Doa Mama, follow Bagas Satrio, follow Jikrima. Nanti itu ada info-info kelas selanjutnya di Doa Mama @doamama.doamama. Ada di sini nih harusnya. Di follow ya semuanya ya. Follow Arang Project. Arang Project juga. Langi Kula Pictures. Oke, thank you semuanya. Dah. God bless you. Thank you. God bless you all. Sukses terus. Sukses.